Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Ferdiansyah dengan NPM 2351021003 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Horiza Satifah Natsya Sabila dengan NPM 2311021020. Di sini kami akan melakukan video pengolahan data dari 8.1, 9.1 dan 10.1. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data 9.1 dengan regresi multinomial logit. Yang pertama kita buka file, lalu kita pilih data yang ingin kita olah, yaitu data 9.1. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buka statistik, terus categorical outcomes, kemudian kita pilih yang multinomial logistic regression. Nah, di sini untuk bagian dependent variabelnya kita isi dengan passage choice. Terus di bagian independent variablesnya itu diisi sama semuanya, kita pilih kecuali passage choice tadi. Dan di bagian offset variabelnya kita isi dengan angka 1, lalu checklist dan klik OK. Baik, selanjutnya ada interpretasi hasil data 9.1 estimasi multinomial logit, yang dimana yang pertama untuk gambaran umumnya model yang digunakan adalah multinomial logit regression dengan variabel dependent passage choice atau pilihan sekolah, dengan kategori dasar yang dijadikan pembanding adalah sekolah publik 1, sehingga untuk outcome 2-nya ada di sekolah Katolik versus publik, di outcome 3-nya juga ada sekolah swasta lain versus publik. Untuk jumlah observasinya ada di 1000 siswa. Untuk uji model LRC squared 14 ada di 377,82, yang berarti P lebih kecil dari 0,01, sehingga model ini signifikan secara keseluruhan. Untuk nilai pseudo R squared-nya ada di 0,1855, di mana tuh interpretasinya sekitar 18,5% variasi pilihan sekolah bisa diterangkan oleh variabel yang dimasukkan, dan variabel juga cukup baik untuk model pilihan diskret. Selanjutnya ada sekolah Katolik 2 versus publik 1. Yang pertama latar belakang Katolik SMA yang di bagian HS charge-nya dengan koefisien min 0,9903, yang dimana P sama dengan 0,999, yang berarti tidak signifikan. Berarti latar belakang pendidikan SMA Katolik tidak mempengaruhi secara nyata peluang memilih sekolah Katolik dibanding publik. Selanjutnya yang kedua ada nilai akademik di bagian grades-nya, yaitu dengan koefisiennya di min 0,2996, P sama dengan 0,000-nya, berarti signifikannya negatif. Yang dimana berarti setiap peningkatan 1 poin nilai siswa menurunkan kemungkinan memilih sekolah Katolik dibanding publik sebesar 0,2996 log odds, yang berarti siswa berprestasi lebih tinggi cenderung memilih tetap di sekolah publik. Yang ketiga ada di pendapatan keluarga atau bagian Faminch dengan koefisiennya 0,00982 dengan P atau probability-nya di 0,556, yang berarti tidak signifikan. Artinya, tambahan pendapatan keluarga tidak memberi pengaruh nyata terhadap peluang masuknya di sekolah Katolik. Selanjutnya yang keempat ada di ukuran keluarga atau di FAMSIS-nya dengan koefisiennya di min 0,0971 atau dan juga di bagian probability-nya itu di 0,181, artinya tidak signifikan. Berarti jumlah anggota keluarga tidak menentukan pilihan Katolik. Yang kelima ada pendidikan orang tua atau perkol dengan koefisiennya 0,5265 dan probability-nya 0,069, berarti marginal signifikan. Artinya, anak dengan orang tua yang pernah kuliah punya kecenderungan lebih tinggi masuk Katolik, meski efeknya hanya signifikan di tingkat 10%. Selanjutnya di jenis kelamin atau female dengan koefisien 0,1416 dengan probability-nya ada di 0,471, artinya tidak signifikan. Berarti gender perempuan tidak mempengaruhi pemilihan Katolik versus publik. Selanjutnya di ras kulit hitam atau black dengan koefisiennya di 0,5560 dengan probability-nya 0,196, berarti tidak signifikan. Artinya, ras kulit hitam tidak memberi pengaruh kuat terhadap preferensi sekolah Katolik. Selanjutnya konstanta di koefisien ada 2,2689
di probability-nya ada di 0,000 yang artinya signifikan positif. Berarti ada kecenderungan dasar yang cukup tinggi memilih Katolik dibanding publik, meskipun faktor lainnya itu dikendalikan. Kesimpulan untuk Katoliknya yaitu faktor utama yang mempengaruhi adalah nilai akademik, negatif signifikan, dan pendidikan orang tua positif marginal. Selanjutnya ada sekolah swasta 3 versus publik 1, yang dimana yang pertama ada latar belakang Katolik SMA HS Chat-nya yaitu dengan koefisien 14,1149 dengan probability-nya 0,984, artinya tidak signifikan, angka besar tapi error juga tinggi. Artinya faktor ini tidak relevan dalam pemilihan swasta. Selanjutnya ada nilai akademik di bagian grade yaitu dengan koefisiennya min 0,6984 dengan probability-nya 0,0000 yang artinya signifikan negatif, yang dimana kenaikan 1 poin nilai menurunkan peluang memilih sekolah swasta dibanding publik sebesar 0,6984 log odds. Jadi siswa pintar itu lebih cenderung tetap di sekolah publik. Selanjutnya di pendapatan keluarga atau FAMINS dengan koefisiennya 0,0149 dan probability-nya di 0,000 yang artinya signifikan positif. Berarti semakin besar pendapatan keluarga, makin tinggi peluang anak masuk sekolah swasta. Efeknya signifikan meski angka koefisien terlihat kecil. Selanjutnya ada ukuran keluarga atau FAMSIS yang dimana koefisiennya ada di min 0,666 dengan probability-nya di 0,355 yang artinya tidak signifikan. Berarti jumlah anggota keluarga tidak mempengaruhi pemilihan swasta. Selanjutnya ada di pendidikan orang tua atau parkolio dengan koefisiennya 1,0243 dengan probability-nya di 0,000 yang berarti signifikan positif. Yang dimana artinya anak dari orang tua berpendidikan tinggi atau kuliah punya peluang lebih besar masuk sekolah swasta dibanding publik. Selanjutnya di jenis kelamin atau female dengan koefisiennya di min 0,0576 dan probability-nya di 0,793 artinya tidak signifikan. Berarti gender tidak relevan pada pilihan swasta. Selanjutnya ada ras kulit hitam atau black dengan koefisiennya di 1,4952, kemudian di probability-nya ada di 0,000 artinya signifikan positif. Berarti siswa kulit hitam hanya punya kecenderungan lebih besar masuk swasta dibanding publik. Selanjutnya ada konstanta dengan koefisiennya di 5,0082, kemudian di probability-nya 0,000 artinya signifikan positif, yang dimana ada kecenderungan yang cukup kuat untuk memilih sekolah swasta dibanding publik. Untuk kesimpulan swastanya, faktor signifikan adalah nilai akademik negatif, pendapatan keluarga positif, pendidikan orang tua positif, dan ras positif. Untuk kesimpulan besarnya, nilai akademik signifikan negatif di Katolik dan swasta. Siswa dengan nilai tinggi lebih memilih sekolah publik. Kemudian pendapatan keluarga hanya signifikan untuk swasta, keluarga kaya lebih cenderung memilih swasta. Selanjutnya pendidikan orang tua, marginal berpengaruh positif di Katolik, signifikan positif di swasta. Selanjutnya ada ras kulit hitam, yang dimana signifikan positif di swasta, kemudian siswa berkulit hitam lebih sering memilih sekolah swasta. Selanjutnya variabel lain, HS Chat atau female atau FAMSIS, tidak signifikan di kedua perbandingan. Sekian video olah data dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.